Ya. Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Nah, di segmen kali ini gue bakal bawain cerita dari Mbak Larasati di Jawa Timur. Pada saat masih berkuliah, ia mengalami kejadian yang menyeramkan saat tengah memainkan jelangkung, tepatnya sekitar tahun 2006 silam. Tapi sebelum lanjut ke cerita, gue mau ucapin terima kasih dulu ke Mbak Larasati yang udah izin kita buat bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Jadi, Mbak Laras adalah seorang mahasiswa asal Jawa Tengah. Aktivitas sehari-harinya adalah berkuliah di salah satu universitas terkenal daerah Jawa Tengah. Ia memiliki banyak teman di sana, baik laki-laki maupun perempuan. Mungkin sekitar 7 orang dan 4 diantaranya adalah laki-laki. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu melakukan aktivitasnya itu berbarengan. Dari mulai makan, nongkrong, dan lain sebagainya. Siang itu, saat jam istirahat kuliah, mereka berkumpul di sebuah kantin. Mereka pun memesan berbagai makanan. Tapi ada satu teman yang Mbak Laras yang sangat serius membaca sebuah buku. Kita sebut saja dengan nama Wahyu. Lalu Mbak Laras menegur dan bertanya, "Yuk, kamu gak tuku mangan tah?" Wahyu menjawab, "Iya sebentar." Mbak Laras kembali bertanya, "Buku apa itu yuk?" Wahyu menjawab, "Ini buku mistis tentang jelangkung. Di sini ditulis kalau kita baca mantra ini di hadapan boneka jelangkung, dia bisa gerak sendiri. Gimana kalau kita coba? Kalian berani nggak?" Temannya yang wanita pun agak ketakutan, termasuk Mbak Laras pada waktu itu. Mereka mengatakan, "Ih, ngapain sih, kurang kerjaan banget. Udahlah, jangan main yang gitu-gituan." Wahyu berkata, "Gak apa-apa kok, palingan cuma gerak doang. Lagian kan kita juga udah disclaimer, datang gak dijemput, pulang gak diantar." Mbak Laras bertanya, "Ya sama aja, kalau dia mau pulang gimana yuk?" Wahyu menjawab, "Ya udah nanti tak antar pulang." Aku tahu rasa penasaran kalian lebih tinggi daripada rasa takut kalian. Aku janji, gak malam-malam banget kok, paling ya jam 9. Salah satu teman laki-laki Mbak Laras bertanya, "Yuk, kan kalau main jelangkung harus di tempat angker. Terus kita mau main di mana?" Wahyu sedikit terdiam dan sempat berpikir, "Oh iya, kita main di bangunan bekas rumah sakit aja. Di sana nggak jauh dari sini kok tempatnya." Keesokan harinya, Mas Wahyu datang ke kampus dan memperlihatkan benda yang ia bawa ke Mbak Laras dan teman-temannya. "Woi, lihat nih, aku bawa apa?" kata Mas Wahyu. Mbak Laras pun berkata, "Ih, serem juga yuk.
kamu beneran mau ngajakin kita main yang beginian? Aku kok jadi tambah takut ya. Gak apa-apa, ini kan cuma boneka. Aku juga gak tahu ini berhasil atau enggak. Oh iya, pas banget nih. Tepat tengah malam Jumat, gimana kalau kita coba nanti malam? Mbak Laras dan 2 orang teman perempuannya berkata, "Yuk, ya jangan sekarang juga, asli aku takut beneran ini." Wahyu pun membujuk Mbak Laras dan teman-temannya. "Gini aja deh, nanti kalau ini bekerja, aku traktir kalian semua makan deh. Gimana, mau nggak?" Akhirnya, singkat cerita, sekitar pukul 8 malam, mereka bertujuh termasuk Mbak Laras pun berkumpul di tempat yang dijanjikan dan langsung berjalan menuju bangunan bekas rumah sakit tersebut. Setelah sampai di sana, mereka melihat ada 2 orang penjaga di depan gerbang. Ada pos penjagaan juga di sana. Mereka pun mendekat ke arah pos. Lalu, salah seorang penjaga bertanya, "Mau apa kalian ke sini?" Mas Wahyu menjawab, "Gini Pak, kami ada tugas kuliah disuruh buat catatan dokumenter di bangunan ini." Penjaga itu kembali bertanya, "Loh, emangnya nggak biasa siang hari? Ini sangat berbahaya loh. Nanti kalau ada apa-apa, saya juga yang repot. Udah sana kalian pergi, jangan main di sini." Mereka pun kembali, sambil Wahyu bergumam dalam hatinya, "Wah, sialan. Pelit amat sih, kita masuk ke bangunan kosong aja nggak boleh. Emang kita mau maling barang-barang di sana? Kan enggak." Mbak Laras seraya berkata, "Yuk, udahlah, kita udah dilarang. Mungkin bener yang dibilang sama penjaganya, terlalu berbahaya." Wahyu berkata, "Kita lewat pintu samping aja, udah tanggung ini. Kita udah sampai sini." Akhirnya, mereka menerobos masuk melewati pagar samping yang sedikit terbuka, serta menerobos masuk melewati alang-alang. Setelah mereka masuk dan sampai di sekitar halaman samping rumah sakit, mereka semua disuguhkan dengan pemandangan yang menyeramkan, mulai dari ranjang khas rumah sakit dan beberapa kursi roda. Salah satu teman yang berkata, "Udah, kita main di sini aja, jangan terlalu ke dalam." Mereka pun mulai duduk melingkar dan masing-masing memegang boneka jelangkung itu. Lalu, serentak mereka semua memulai ritualnya. "Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Datang gak dijemput, pulang gak diantar." Mereka pun membacakan mantra tersebut sampai berulang-ulang, mungkin kurang lebih 10 menit. Namun belum terjadi reaksi sedikit pun. Mbak Laras yang kebingungan sontak bertanya, mana gak ada reaksi apa-apa?" Akhirnya Wahyu mencoba sekali lagi. "Jelangkung jelangse, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Datang gak dijemput, pulang minta diantar. Ayo, melebu, melebu." Singkat cerita, dari arah dalam rumah sakit itu, terasa seperti ada angin yang cukup besar datang ke arah mereka. Dan bukan hanya itu, boneka itu pun terasa semakin berat saat digenggam. "Kertasnya mana, kertasnya mana?" ucap Wahyu. Lalu temannya memberikan buku seperti buku gambar. Jadi, di boneka tersebut sudah diikat 1 buah pensil, mungkin untuk memudahkan mereka dalam berkomunikasi. Mas Wahyu pun memulai percakapan. "Namamu siapa?" Boneka tersebut pun terasa semakin berat dan menulis 1 nama, yaitu Marisa. Teman-temannya yang wanita sudah semakin heboh dan ketakutan. "Yuk, ini gimana?" Mas Wahyu menjawab, "Udah, pegang aja, nggak akan kenapa-napa." Lalu Mas Wahyu bertanya lagi, "Umur kamu berapa?" Setelah ditanya, boneka itu pun mencoba menulis di secari kertas dan terlihat
angka 10. Oh, 10 tahun. Lalu salah seorang temannya berkata, nomor berapa yang keluar besok? Lalu boneka jelangkung tersebut bergerak mulai tidak karuan, ke kanan dan ke kiri. Dan dari arah belakang mereka terdengar suara kursi roda yang ditabrakan ke dinding rumah sakit. Mereka semua pun kaget dan berhamburan. Para wanita yang sudah ketakutan kini mulai histeris berteriak. Mereka pun langsung berhamburan keluar area rumah sakit. Tapi mereka keluar melalui gerbang depan yang ada pos penjaganya. Sebelum keluar, Mas Wahyu sempat melihat boneka tersebut itu berdiri dengan sendirinya. Padahal boneka itu tidak ditancapkan sama sekali ke lantai. Mereka pun berlari melalui gerbang depan. Dan sesampainya di sana, mereka dimarahi oleh penjaga rumah sakit di sana. Tuh kan saya udah bilang, kalian ngeyel sih, begini kan jadinya. Maaf pak, kami cuma penasaran, tolong buka gerbangnya pak, jawab Mas Wahyu. Penjaga tersebut segera membukakan gerbangnya. Penjaga tersebut tampak sangat marah kepada mereka semua dan berkata, udah, lebih baik kalian pergi dan jangan pernah datang ke sini lagi. Mereka semua pun balik ke kosannya masing-masing. Di jalan pulang, mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Tapi teman-temannya, termasuk Mbak Lara sendiri, menyimpan rasa kesal dengan Wahyu dan saling menyalahkan Wahyu. Gara-gara si Wahyu nih, semua kena imbasnya. Malunya ini loh yang bikin aku gak tahan. Dimarahin sama security gara-gara masuk gedung kosong, ucap Mbak Laras. Lalu, pada malam harinya Mas Wahyu mulai mendapatkan teror. Entah pada saat jam berapa, yang jelas saat Wahyu tertidur dalam posisi terlentang. Pada saat dia balik badan, ia seperti merasakan ada benda keras yang mengganjal bagian dadanya. Mas Wahyu yang masih setengah tidur, ia berkata dalam hatinya, ini apa ya yang ganjel? Mas Wahyu pun mencoba membuka matanya. Dan terkaget, ia menindih suatu benda keras. Dan setelah dipastikan, ternyata itu adalah boneka jelangkung. Iya, itu adalah boneka jelangkung yang ia buat sendiri dan dia tinggalkan di bangunan bekas rumah sakit tersebut. Ia pun kaget dan bertanya kepada dirinya sendiri dengan kebingungan. Ini aneh, gimana bisa boneka jelangkung yang aku tinggalkan di tempat itu balik ke sini? Mas Wahyu pun langsung loncat dari ranjangnya dan teriak sambil berlari keluar dari kamar kosnya. Malam itu, mendadak heboh tetangga kosnya. Beberapa tetangganya yang mendengar suara teriakan langsung keluar melihat apa yang sedang terjadi. Mereka berkata, ini ada apa sih yuk malam-malam gini? Wahyu menjawab dengan agak gugup. Boneka jelangkung, ada boneka jelangkung di kamarku. Beberapa tetangga kosnya, kurang lebih ada 3 orang, langsung bergegas melihat ke kamarnya Mas Wahyu. Dan mereka tidak menemukan boneka jelangkung yang disebutkan Mas Wahyu. Mana gak ada apa-apa yuk, kamu mimpi kali. Wahyu menjawab, aku yakin betul aku gak mimpi. Aku merasa kok kayak ada yang nindih di badanku. Udahlah, tidur lagi aja. Kamu ini bengi-bengi koyo wong kentir, kata tetangga kosnya. Malam itu pun selesai. Keesokan harinya, saat jam istirahat kuliah, mereka seperti biasa makan di kantin. Dan Mas Wahyu menceritakan kejadian horor yang ia alami semalam ke teman-temannya. Guys, ini parah guys. Semalam itu boneka jelangkungnya balik ke kamarku. Aku lagi tidur, tahu-tahu boneka itu ada di ranjangku. Mbak Laras yang mendengarnya tidak percaya dan berkata, alah bohong kali kamu yuk. Bilang aja gak mau nepatin janji traktir kita, ya kan?
Lagian kan jelas-jelas kita tinggalin bonekanya di bangunan itu. Ya udah, aku tepatin janji aku nih. Aku bayar semua makanan yang kalian pesan. Tapi ini beneran loh, aku gak bohong sama sekali. Mereka pun saling terdiam. Mbak Laras juga sudah mempunyai firasat yang kurang baik. Malam harinya, entah jam berapa, kali ini giliran Mbak Laras yang mendapatkan gangguan. Mbak Laras saat itu sedang tidur-tiduran di kamarnya sambil mendengarkan radio dengan Walkman-nya. Tiba-tiba, ranjangnya itu seperti ada yang membuatnya bergoyang dengan sangat keras. Waktu itu ranjangnya masih ranjang dengan rangka besi, jadi akan sangat terasa jika digoyangkan. Mbak Laras pun kaget dan spontan langsung beranjak keluar. Sama sekali tidak terbesit di pikirannya ada hal gaib yang mengganggunya. Malahan, ia mengira kalau sedang terjadi gempa bumi. Mbak Laras pun langsung bertanya ke teman-temannya yang kebetulan masih satu kosan. Namun temannya justru tidak merasakan apapun. Mbak Laras mencoba masuk lagi ke kamarnya dan berpikir, ini ada apa ya? Masa iya gak ada gempa? Orang kasurku bergerak kencang banget. Akhirnya Mbak Laras pun mencoba tidur kembali karena sudah ngantuk berat. Saat ia mencoba memejamkan matanya, tiba-tiba terdengar suara anak kecil perempuan yang sedang menangis. Mbak Laras mulai ketakutan dan berkata, "Itu suara apaan?" Saat itu, ia ingin sekali untuk keluar. Namun, karena sudah malam, dia jadi mengurungkan niatnya dan lebih memilih menutupi wajahnya dengan selimut, lalu menggunakan headset dengan volumenya dibesarkan. Lama-kelamaan, Mbak Laras pun tertidur. Dan ternyata, selain Mbak Laras, beberapa temannya juga mengalami gangguan. Bahkan bisa dikatakan, lebih parah dibandingkan dengan teman yang lainnya. Waktu itu, ada 2 orang lagi temannya Mbak Laras, yang didatangi oleh sosok anak kecil, ya kurang lebih usia 8 atau 9 tahun, dengan wajah berlumuran darah, dan leher yang hampir putus. Tapi, begitu dijelaskan, mereka diganggu seperti apa, yang jelas mereka didatangi oleh sosok tersebut. Keesokan harinya, mereka sudah berkumpul dan sepakat untuk mendatangi orang pintar atau dukun yang ada di sana. Setelah mereka sampai di tempat dukun tersebut, yang kebetulan tidak jauh dari kampusnya, mereka langsung ditanya oleh para dukun tersebut tentang apa masalah yang sebenarnya terjadi. Mas Wahyu pun menjelaskan, "Gini mbah, kita diganggu sama setan karena kita iseng main jelangkung di suatu tempat. Setan itu terus ngikutin kita mbah." Akhirnya mereka diminta untuk membeli bawang putih yang disediakan oleh dukun tersebut. Harga 1 siung bawang putihnya itu lumayan mahal di tahun 2006. Tapi tidak disebutkan berapa nominal tepatnya. Mau tidak mau, mereka pun membeli bawang tersebut dengan harapan terhindar dari teror setan tersebut. Mereka berpikir teror itu akan hilang setelah mereka membeli bawang dari sang dukun. Bukannya lebih baik atau menghilang, justru setan itu malah lebih berani untuk menunjukkan dirinya ke mereka semua dengan wajah yang menyeramkan dengan bersimbah darah. Mas Wahyu yang merasa kecewa berkata, "Ah, dukun palsu, dukun cabul. Kita ketipu nih, mana aku udah keluar duit tapi hasilnya nihil." Berbagai macam kata-kata umpatan pun keluar dari mulut Mas Wahyu. Mbak Laras pun demikian. Sudah sekitar 2 minggu, hampir tiap malam ia selalu didatangi oleh sosok anak kecil yang menangis dan dia selalu berkata, "Mbak, tolong liontinku, liontinku." Karena sudah capek dengan hal ini, Mbak Laras memberanikan diri untuk mencoba menanyai beberapa setan yang mendatangi mereka sambil berkata, kalau dia nongol lagi, tak tanya nih maunya apa. Dan bener aja, malam itu sosok anak perempuan datang lagi. Kali ini sosok itu memakai baju terusan, terlihat sedang mojok di sudut kamar kosnya.
sambil menangis. Mbak Laras pun mencoba mendekat dan jongkok tepat di belakang sosok tersebut. "Dek, kamu siapa sebenarnya? Ada apa? Kok kamu terus ganggu kita?" Sosok tersebut tidak berkata sepatah kata pun. Mbak Laras kembali bertanya, "Apa yang bisa Mbak bantu biar kamu gak ganggu kita lagi?" Sosok tersebut pun sontak langsung berbalik arah dan melihat ke arahnya Mbak Laras. Sebenarnya, di sini Mbak Laras sudah siap dengan mentalnya agar tidak kabur saat melihat wajah seramnya. Tapi ternyata sosok tersebut memiliki wajah seperti anak kecil pada umumnya, berbanding terbalik dengan apa yang ia bayangkan. Tiba-tiba, sosok tersebut pun mendekat dan memegang tangan Mbak Laras, di mana tangan anak kecil tersebut terasa sangat dingin seperti balok es. Suasana tiba-tiba menjadi hening dan menjadi sangat gelap. Mbak Laras ketika tidak bisa melihat apapun, dan perlahan Mbak Laras seperti diperlihatkan sebuah visual dari alam bawah sadarnya. Terlihat ada sebuah rumah di suatu daerah, di mana Mbak Laras mengenal daerah tersebut, tapi tidak tahu pasti apa nama daerahnya. Rumah tersebut dihuni oleh satu keluarga, terdiri dari pasangan suami istri dan anak tersebut. Tapi pasangan suami istri ini sibuk dengan kerjaannya masing-masing, dan si anak ini dititipkan oleh asisten rumah tangganya. Lalu, ayah dari anak ini membelikannya 2 ekor kelinci untuk menemaninya bermain. Ketika si anak tersebut sedang memberi makan kelinci, salah satu kelinci itu kabur. Anak tersebut pun mencoba mengejarnya menuju jalan raya. Namun naas, saat ia berlari mengejar ke tengah jalan raya, ia tertabrak dan meninggal di tempat karena terlindas oleh truk kargo yang tengah melintas saat itu. Mbak Laras pun mencoba menolong, tapi ia sadar bahwa ini hanya visual semata, bukan kenyataan. Leher anak tersebut nyaris putus, sementara liontin anak tersebut hilang karena mungkin saja terpental entah kemana. Hingga saat ini pun belum ditemukan. Bukan hanya itu, Mbak Laras juga ditampakkan visual di mana anak tersebut dimakamkan. Ternyata, lokasi makamnya pun tidak jauh dari daerahnya Mbak Laras tinggal. Tiba-tiba, Mbak Laras pun tersadar dan terbangun saat pagi hari. Saat ia bangun, ia tidak bisa menahan tangisnya sambil berkata, "Ya Allah, kasihan banget anak itu meninggal dengan cara tragis." Singkat cerita, akhirnya pagi itu dia membicarakan hal ini ke teman-temannya. Namun Mbak Laras masih belum tahu apa maksud dari anak kecil tersebut. Tapi salah satu temannya nampaknya mengetahuinya dan berkata, "Mungkin gini kali, dia minta diambil liontinnya dan ditaruh di makamnya." Nah, masuk akal tuh. "Nanti selesai kuliah kita telusuri," kata Mas Wahyu. Dan benar aja, mereka pun mendatangi tempat tersebut. Terlihat ada sebuah rumah. Di depan rumah tersebut ada seperti plang yang bertuliskan rumah ini dijual. Setelah dilihat dengan seksama, ternyata rumahnya persis seperti apa yang ada di mimpinya Mbak Laras. Dan memang tidak jauh dari situ ada jalan besar. "Ras, di mana kamu lihat liontinnya?" tanya Wahyu. "Kayaknya di sini deh, tapi di mana ya?" Akhirnya, setelah beberapa jam mereka mencari di sekitaran TKP, mereka menemukan liontin tersebut sedikit terkubur di pasir pinggir-pinggir jalan. Ya, terdapat sebuah liontin dan ada cetakan inisial namanya. "Terus gimana nih liontin? Udah kita temuin, apalagi habis ini?" tanya Mas Wahyu. "Kita bawa ke kuburan anak itu," kata Mbak Laras. Mereka langsung menuju sebuah makam, dan sesuai dengan gambarannya, ada sebuah makam kecil masih ada tulisan namanya, namun kurang jelas, seperti tidak terurus makamnya. Mereka pun menaruh liontin tersebut di makam itu. Mereka juga mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar makam itu, dan tidak lupa mereka juga mendoakan anak tersebut.
Setelah kejadian itu, malam harinya Mbak Laras kembali didatangi oleh sosok anak kecil tersebut melalui mimpi. Anak tersebut berkata, "Mbak Laras, matur suwun Mbak," sambil menunduk ke arah Mbak Laras. Mbak Laras menjawab, "Iya deh, sama-sama, kamu tenang ya di sana." Dan tanpa sadar, ketika bangun, Mbak Laras meneteskan air mata. Setelah itu, sudah tidak ada lagi teror dari anak tersebut, baik Mbak Laras maupun teman-temannya. Dan bisa dibilang mereka semua sudah kapok berurusan dengan hal goib karena peristiwa ini. Ya, kurang lebih seperti itu cerita kiriman dari Mbak Laras di Jawa Timur. Semoga bisa memberikan pelajaran dan menghibur sahabat Mystic Hunter tentunya. Tapi, sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi nih ke sahabat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.